Halo guys, welcome back to Bola Garis Keras Channel. Untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Cekidot. Bahas betul Pierre-Emerick Aubameyang. Penyerang Barcelona itu dilaporkan menjadi korban perampokan dengan kekerasan pada Senin 29 Agustus dini hari waktu setempat. Dilaporkan Daily Mail yang melansir El Pais, setidaknya 4 orang pria memanjat untuk masuk ke dalam kediaman Aubameyang yang terletak di kompleks Castelldefels, Barcelona. Setelah itu mereka mengancam pesepak bola berusia 33 tahun itu dengan senjata api dan batang besi. Para pelaku mengambil sejumlah perhiasan setelah berhasil mendapatkan akses ke brankas Aubameyang. Dele Alli tinggalkan Liga Inggris dengan status peminjaman ke Besiktas. Dele Alli tinggalkan Liga Inggris dengan status peminjaman ke Besiktas. Dulu, Jose Mourinho pernah mengkritiknya. Jadi giliran Frank Lampard lakukan hal yang sama. Dele Alli dipinjamkan Besiktas dari Everton selama durasi semusim. Everton pun menawarkan opsi pembelian permanen. Dilansir dari Daily Star, manajer Everton, Frank Lampard, menyebut kalau Dele Alli sedang berada di titik terendah dalam karirnya. Pemain berusia 26 tahun itu sempat disebut-sebut jadi wonderkid beberapa tahun lalu, namun setelahnya tenggelam. Edinson Cavani segera punya klub baru. Pelatih Valencia, Gennaro Gattuso, memastikan klubnya sedang dalam proses perekrutan penyerang berpengalaman Uruguay itu. Klubnya sedang dalam proses merekrut penyerang berpengalaman Uruguay itu. Cavani saat ini masih menganggur setelah dilepas oleh Manchester United pada Juni silam. Semula pesepak bola berusia 35 tahun sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Boca Juniors, Real Sociedad, Monza, bahkan kembali ke MU. Namun pada prosesnya Cavani segera berlabuh di Valencia. Richarlison pamer aksi yang berujung tackle pemain Nottingham Forest. Manajer Tottenham Hotspur, Antonio Conte, berani menjamin pemainnya itu tidak punya maksud untuk tidak sopan. Pada satu momen di menit-menit akhir babak kedua, Richarlison yang masuk sebagai pemain pengganti terlihat pamer skill. Pemain asal Brasil itu menunjukkan kemampuannya dalam juggling bola setelah kembali mengoper ke rekannya dan menerima bola lagi. Richarlison langsung ditackle pemain Forest, Brennan Johnson. Situasi Cristiano Ronaldo masih ramai di Manchester United. Kabar terbaru, Ronaldo tidak terima dipotong gaji. Dilansir dari Mirror, Manchester United melakukan pemotongan gaji kepada setiap pemain karena gagal lolos ke Liga Champions. Tentu, MU berkurang pemasukannya dari sponsor karena tidak berlaga di kompetisi paling bergengsi di tanah Eropa tersebut. Pemotongan gajinya sebesar 25%. Akan tetapi dikabarkan Cristiano Ronaldo tidak setuju karena penampilannya musim lalu tidak jelek-jelek amat. Ada gosip baru beredar mengenai spekulasi masa depan Frenkie de Jong. Gelandang Barcelona itu dilaporkan terbang ke Inggris baru-baru ini. Sang gelandang dikabarkan akan dijual Barcelona karena El Blaugrana sedang butuh tambahan dana untuk menyeimbangkan raca keuangan mereka. Alhasil, beredar spekulasi bahwa terbangnya de Jong ke London jadi pertanda ia akan menuntaskan transfer ke Chelsea atau Manchester United. Kita tunggu saja. Manchester United segera mendapatkan pemain ke-6 mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan sudah mencapai kata sepakat untuk transfer Martin Dubravka. Mereka butuh sosok yang menjadi pesaing David De Gea di bawah mister gawang mereka. Menurut laporan Romano, setelah melalui sejumlah negosiasi, Newcastle akhirnya bersedia melepaskan Dubravka ke MU. Mereka sepakat melepaskan sang pemain sebagai pemain pinjaman. MU akan meminjamkan sang kiper selama 1 musim. Spekulasi perburuan penyerang baru Chelsea memasuki babak baru. The Blues dilaporkan kini mengalihkan fokus untuk merekrut Wilfried Zaha dari Crystal Palace. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chelsea butuh juru gedor baru. Pasca melepas tim Werner ke RB Leipzig, tak perlu suruh mendapatkan gantinya. Dilansir dari Daily Mail, Chelsea mulai mengubah rencana mereka. The Blues kini memutuskan untuk merekrut Wilfried Zaha dari Crystal Palace karena belum terjadi kesepakatan antara keduanya. Song Hyun Min belum juga mencetak gol untuk Tottenham Hotspur
di Premier League musim ini. Antonio Conte tak melihat hal itu sebagai masalah. Sudah 4 pertandingan dimainkan di Premier League, Son belum juga bikin gol. Dalam kemenangan terakhir atas Nottingham Forest tadi malam, 2 gol Tottenham diborong oleh Harry Kane. Pada musim lalu Son meraih Golden Boot alias menjadi top skor Premier League dengan 23 gol. Antonio Conte yakin Son Heung-min juga pasti tidak suka dengan keran golnya yang belum juga terbuka. Conte masih tetap percaya kepada penyerang asal Korea Selatan itu. Andrea Belotti akhirnya diumumkan sebagai penyerang baru AS Roma. Ia datang dengan status bebas transfer usai tidak memperpanjang kontraknya bersama Torino. Selamat datang Andrea Belotti, pihak klub dengan bangga mengonfirmasi perekrutan sang penyerang internasional Italia tersebut. Bunyi pernyataan resmi Roma di media sosial. Selama 7 tahun membela Torino, ia telah menorehkan 113 gol dalam 251 laga untuk Torino. Ia dikontrak AS Roma selama 3 tahun. Liverpool menorehkan kemenangan pertama musim ini, usai melibas Bournemouth 9-0. Dengan ini Liverpool berhasil meraih 3 poin pertamanya dan naik ke posisi 8. Liverpool mengamuk ketika sudah unggul 2-0 dalam tempo 6 menit awal lewat Luis Diaz dan Harvey Elliott. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 5-0 lewat tambahan gol-gol Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino, dan Virgil van Dijk. Pada babak kedua, Liverpool masih agresif untuk menambah gol lagi lewat bunuh diri Chris Mepham, gol kedua Firmino dan Diaz yang diselingi Fabio Carvalho. Arsenal masih sempurna di Liga Inggris musim ini. Meriam London kali ini sukses mengalahkan Fulham 2-1 setelah tertinggal lebih dulu. Arsenal versus Fulham berlangsung di Emirates Stadium Minggu 28 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Dengan hasil ini, Arsenal masih nyaman di puncak klasemen dengan 12 poin tanpa imbang dan kalah. Dalam pertandingan di Etihad, Sabtu 27 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat, Manchester City bangkit dari ketinggalan 2 gol di babak pertama untuk berbalik menang 4-2 atas Crystal Palace. Erling Haaland mencetak hat-trick buat City. Hasil ini membuat Manchester City menduduki peringkat 2 klasemen sementara. Manchester United hadapi tuan rumah Southampton di lanjutan Liga Inggris. Gol tunggal Bruno Fernandes menangkan setan merah 1-0. Hasil itu membuat Manchester United naik ke peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris sementara dengan 6 poin dari 4 laga. Chelsea mampu mengalahkan Leicester City 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris. 3 angka didapat The Blues saat bermain dengan 10 orang akibat Conor Gallagher mendapatkan kartu kuning 2 kali. Sterling menjadi pahlawan Chelsea karena mampu mencetak brace untuk membawa si biru menang 2-1. Kemenangan ini membuat Chelsea duduk di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 7 poin. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.